Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kafaujika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prediksi penilaian akhir semester matematika kelas 9. Nah, kita hapus dulu ini. Kita lanjut ke soal nomor 21 ya. Soal nomor 21 seperti terlihat di layar ya, bentuk sederhana dari akar 48. Oke, bentuk sederhananya kita cek aja di sini pilihan ganda ya. Di pilihan ganda ini ada akar 3, ada akar 6. Nah, enaknya soal di pilihan ganda itu adalah seperti ini. Jadi kita cluenya kalau akar 48 kita bagi aja 48 bagi salah satu, mau 3 apa mau 6 nih. Coba bagi 3. 48 bagi 3 1 kali 3 3. Bisa 18 bagi 3 6 kali 3 18. Bisa 0. Kalau dibagi 6 berapa? 7 ya. 7 kali 6 42. Bukan 7. Tapi langsung 8. 8 kali 6 48, sisa 0. Ada kan dua-duanya, tapi cek betul-betul. Karena di sini akar 3 ya, sini akar 6 itu merupakan sisanya, dan dia salah satu pembagi dari 48 yang nantinya itu jika dibagi 48 bagi 3 atau 48 bagi 6 itu hasilnya harus merupakan hasil pengkuadratan dari suatu bilangan bulat. Nah, sekarang 8 ini pengkuadratan dari apa? Nggak ada kan ya? Nah, kalau 16 itu pengkuadratan dari 4 ya. Jadi jawabannya 4 akar 3. Oke. Atau bisa seperti ini. Akar 48 itu sama dengan berapa sih? 3 kali berapa? Jadi 48. Oh ya, 16 tadi ya kita sudah dapat. Nah, maka akar 16 itu adalah 4. Makanya jadi 4 akar 3. Seperti itu. Kalau akar 6 sebenarnya bisa juga. Jadi akar 8, akar 6 kan. Akar 8 ini kan akar 4 dikali akar 2 ya. Akar 6 ini juga akar 2 dikali akar 3 ya. Akar 2 dikali akar 2 ini hasilnya 2. Ingat, akar A dikali akar A itu A ya. Kemudian akar 4 itu 2, akar 3 2 kali 2 4. Kembali lagi 4 akar 3, cuma jauh muternya ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Lanjut ke soal nomor 22. Bentuk sederhana dari akar 27. Akar 27 ya. Pilihannya masih sama 3 dan 6. Nah, akar 27 misalkan kita 3 ya. 3 kali berapa sih? Sama 27, 9 ya. 9 kali 3 kan 27 ya. Akar dari 9 itu adalah 3. Berarti jawabannya 3 akar 3. B jawabannya. Lanjut, bentuk sederhana dari akar 54. Akar 54 ya. Jadi kunci dari menjawab cepat pengakaran itu harus yang kalian pahami adalah perkalian. Perkalian itu sudah prakteknya sudah bisa ya. Kemudian
sering latihan. Oke, 54. Kalau misalkan 3 kali berapa jadi 54 ya. Coba kita bagi. 1, 3, sisa 24. 24 bagi 3. 8 ya. 8 kali 3, 24. 0. Akar 18. Akar 18 ini tidak bisa diakarkan ya. Maksudnya seperti ini. Akar 18 ini tidak seperti akar 9 langsung jawabannya. Nah, berarti bukan akar 3 nih. Berarti akar satunya. Berarti akar 6. Kita cek ya. Akar 6. Nah, akar 6 kali berapa sih jadi 54? Kita cek 54 dibagi 6. 9 kali 6 54, sisa 0, berarti 9. Akar 9, 3, berarti 3 akar 6. Jawabannya C. Ya, begitu ya. Semoga mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dua 24 dan 25 dulu ya. Ini kita turunkan. Oke, soal nomor 24 dulu. Bentuk sederhana dari akar 216. Oke, 216 nih. 216 ya. Belakangnya ada 6. Ini clue-nya berarti 6 ya. Coba 216 bagi 6. 3 kali 6 18, sisa 6 kali 6 36 ya, 0. Jadi akar 216 itu sebenarnya adalah akar 36 dikali akar 6. Akar 36 itu adalah 6. Jadi jawabannya 6 akar 6. D jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 25. Ini tentang penjumlahan dalam bentuk akar. Penjumlahan dalam bentuk akar. Ya, akar 27 tambah akar 12. Oke. 27 kita sudah tahu, yaitu akar 9 kali akar 3 kan ya, di soal sebelumnya. Akar 12, karena di sini sudah akar 3, maka 3 dikali berapa supaya jadi 12? 4 ya. Oke. Ini akar 3. Berarti clue-nya sudah dapat ya. Sebenarnya kalian bisa menjawab ini adalah A, selesai sudah. Ya, tapi prosesnya harus kita jalani. Akar 9 itu adalah 3 akar 3. Akar 4 2. 3 tambah 2 akar 3 ya. Peraturannya jika akarnya sama maka koefisien di depan akar yang dijumlahkan. Jika dia penjumlahan atau pengurangan, makanya hasilnya 5 akar 3 ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 26. Oke, soal nomor 26 ini tentang pengurangan ya. Akar 50 dikurang 8, akar 50 dikurang akar 8. Kita coba dulu. Akar 50 itu adalah, ini ada clue-nya, ada 2, 5, 3 ya. Kalau di sini dia harus sama, harus bisa membagi dua buah ini ya. Nah, dia nanti akan dihubungkan dengan pengurangan. 50 bagi 3 bisa nggak? 8 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti bukan ini. 50 bagi 5 bisa. 8 bagi 5 nggak bisa, berarti bukan ini. Berarti antara 2 ini sama yang ini ya. Berarti dibagi 2. Oke, 50 bagi 2 berapa? 50 dibagi 2 itu adalah 25. 8 bagi 2 4. Akar dari 25 ya itu adalah 5. Akar dari 4 2. Karena di sini akarnya sama,
maka akar 2-nya kita keluarkan, 5 dan 2-nya kita kurangkan. 5 kurang 2, 3 akar 2. Jadi jawabannya B. Nah, seperti itu ya. Jadi menganalisisnya juga harus dikuati ya. Oke. Soal nomor 27 masih pengurangan. Akar 180 dikurang akar 80. Kita cek yang mana yang bisa ya. Di belakang nih, bagi 3. 80 bagi 3 bisa nggak? Habis. Nggak bisa ya. Hanya ada 2, yaitu dibagi 5 atau dibagi 2. Berarti A bukan sudah ya. Nah, sekarang ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu yang di tengah nih. Nih ya, akar 5 dulu. Oke, kita cek ya. 80 itu berapa kali 5 sih? 16 ya. Oh, ini bentuknya adalah bentuk dari kuadrat dari suatu bilangan. 16 ini kan 4/2 ya. Berarti sudah jelas. Berarti akar 5 benar sudah. 180 bagi 5 berapa? 36 ya. Ini juga akar bisa diakarkan. Akar 36 berarti 6. Akar 16 berarti 4. Maka bisa dicek 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 tuh 2 akar 5. Jadi jawabannya C. Perkiraan kita tepat tadi ya. Oke. Kita hapus. Kita jawab yang nomor 28 kembali. Bentuk sederhana dari akar 2 ditambah 32. Nah, ini sudah jelas ya. Ini salah. Karena sudah ada akar 2 di sini. Akar 2 ditambah akar 32. Akar 2 ditambah 32 ini 2 kali berapa sih? Oh, 16. Akar 16 itu adalah 4. Nah, akarnya sama. Nah, tapi 4 ini ditambahin siapa dong? Kan ini nggak ada angkanya. Kalau tidak ada, itu sebenarnya ada angka 1, tapi tidak ditulis. Ya, 1 tambah 4, 5. Jadi jawabannya 5 akar 2. D jawabannya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 29. Nah, nomor 29 ini kita masuk tentang materi persamaan kuadrat ya, fungsi kuadrat juga ya. Nah, jadi jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan 2X pangkat 2 dikurang 12X ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai X1 tambah X2 adalah, nah, jadi seperti ini ya. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan ini tadi, maka nilai X1 tambah X2 adalah, kalau seperti ini sebenarnya ada kuncinya ya. Kalau penjumlahan dari pengakaran itu adalah min B per A. Kalau perkaliannya itu adalah C per A. Di buku Erlangga ada, jika kalian cek ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa cek ya. Bentuk yang ini merupakan suatu persamaan di mana AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Jadi A-nya itu adalah 2, B-nya negatif 12, C-nya 5. Nah, kalau ini penjumlahan berarti pakai yang ini ya.
berarti minus B. B nya minus 12, berarti minus 12 per A nya 2. Oke, minus berarti plus. 12 bagi 2 6. Jadi jawabannya A, ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 30. Di soal nomor 30 ini ada sedikit perbedaan, ya. Ini persamaannya beda, ya. Persamaannya dibedakan. Sedikit saja bedanya, tapi cara pengerjaannya sama, ya. Dia menanyakan juga X1 dan X2 jika dijumlahkan. Maka kita bisa pakai format yang ini, ya. A-nya kalau yang ini, ya, A minus B per A, C per A, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, A-nya itu nilainya apa ya? A-nya ini adalah 1, B-nya negatif 3, C-nya 5. Berarti kalau dijumlahkan minus B per A berarti minus 3 per 1. Nah, ya, minus. Ini minus, ya. A1. Nah, berarti ini adalah 3 positif, ya. Jadi jawabannya tidak ada, ya. Nah, oke, tidak ada. Jadi jawabannya tidak ada. Nah, kecuali ini saya ganti, ya. Saya ralat. Nah, ini saya ralat. Sini tambah. Oke. Kalau di sini tambah, ya. Kalau di sini tambah, berarti nilai B-nya itu positif, ya. Maka berarti di sini, nah, minus B berarti minus 3 langsung. Jadi jawabannya adalah minus 3. B jawabannya. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, oke, kita hapus. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 31. Ya. X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan 4X tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Maka nilai X1 dan X tambah X2 adalah, oke, sama juga, ya. Jika dijumlahkan, maka itu adalah min B per A. B-nya 6, C-nya 5, A-nya 4. Min B per A berarti minus 6 per 4. Minus 6 per 4 bisa disederhanakan menjadi minus 3 per 2. Bisa juga disederhanakan menjadi minus 1,5. Ya, jadi C jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 32 kali ini sama, ya. Penjumlahan akar juga, ya. Berarti kita sudah ingat min B per A, B-nya kali ini adalah minus 3, A-nya adalah 2. Berarti minus ketemu minus 3 per 2. Ini minusnya dari sini, minus yang 3 ini dari sini, ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Tidak ada, ubah. Jadi 1,5. D jawabannya, ya. Lanjut. Nah, untuk soal nomor 33 ini saya inikan dulu, ya. Soal yang seperti ini, soal yang seperti ini, ya. X1 tambah X pangkat 2, ya. Itu ada cara mudahnya, yaitu jika ketemu seperti ini maka langsung berarti minus B per C, ya. Minus B per
C. Jadi ada cara cepatnya, minus B per C. Oke, itu dapatnya dari mana? Itu sebenarnya dapatnya dari sini ya. 1 per X1 tambah 1 per X2 itu sama dengan, kita samakan penyebut, berarti 1X ya, X2 kali 1 X2, di sini X1 ya. X1 tambah X2 itu min B per A kan, dibagi dengan X1 kali X2 itu C per A. Nah, A nya ini coret hilang, jadinya minus B per C ya. Nah, itu cara cepatnya, asal mulanya dari rumus itu ya. Nah, oke, kita jawab soal yang ini. Minus B per A berarti B nya 36, C nya minus 4. 36 per minus 4, tapi di sini kan minus berarti minus 36 per minus 4. Minus ketemu minus, plus 36 bagi 4 9. Jadi jawabannya C ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kali ini di soal nomor 34. Jika X1 sama dengan 2 adalah akar dari persamaan 2X pangkat 2 tambah BX kurang 2 sama dengan 0, maka nilai B dan akar lainnya berturut-turut adalah. Nah, untuk soal seperti ini nanti kita akan jawab di video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa kalian ulang-ulangi terus video part 1 kemarin, dan part 2 yang ini kalian pelajari lagi ya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.